rekan-rekan para pemimpin redaksi berbagai media online maupun cetak, juga rekan-rekan wartawan, para senior. Terima kasih kita bertemu kembali untuk kesekian kali untuk sharing demi kepentingan Aceh masa depan. Dan media massa termasuk media online saat ini yang menjadi bagian dari kehidupan penyebaran informasi di zaman digital ini tentu berperan paling penting dan paling signifikan untuk merubah sebahagian perilaku menjadi lebih baik, atau bisa jadi juga sebaliknya jika media salah menginformasikan secara sengaja atau tidak. Dan kita di sini tentu akan berperan untuk melakukan kebaikan dengan kapasitas dan fungsi kita masing-masing. Para politisi, para wartawan, dan seterusnya tentu dengan caranya sendiri akan memainkan peranan untuk melahirkan kemajuan bagi Aceh, mencapai kemenangan rakyat, menjadikan kita semua bahagia, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, karena kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan sebagai para khalifah sekaligus untuk beribadah kepadanya. Eh, Pertama sekali mungkin saya ingin menyampaikan, memberitahukan bahwa langkah saya secara pribadi, juga teman-teman yang telah mendukung dari awal, eh, tentu sangatlah serius dan belum berhenti, dan terus-menerus kita melakukan berbagai langkah untuk dapat maju sebagai calon gubernur periode 2025-2030 yang akan dihasilkan oleh pilkada di November yang akan datang. Sejauh ini perlu saya beritahukan, seperti diberitakan banyak media, bahwa saya mendaftar memang ini hampir ke seluruh partai. Dan saya sengaja melakukan itu bukan untuk seluruh partai jatuh ke saya, bukan untuk supaya saya tidak ada lawan, tidak demikian, tidak demikian. Ada banyak misi dan tujuan mulia yang ingin saya lakukan. Yang pertama, ingin menginspirasikan kepada tokoh-tokoh politik itu sendiri, kepada pimpinan partai, agar kita berpartai walaupun di Indonesia masih secara praktis sangat pragmatis dan oportunistik, artinya kemana yang kuat, kemana yang isu uang banyak, seperti bodrung lam kalau orang Aceh dulu bilang, mururun. Kalau saya tidak demikian, saya sendiri naik bukan karena naik orang. Nah, saya memang sudah 12 tahun tidak maju di arena Cagup. Periode lalu saya dukung Pak Irwandi, 2012 saya maju, kalah, kemudian 2017 tidak maju, dukung Pak Irwandi, dan juga tetap aktif di politik. Dan kali ini saya maju dan sudah merencanakan dari dulu. Apabila keadaan Aceh tidak lebih baik, saya harus maju, dan saya sekarang berinisiatif untuk itu dengan segala daya upaya. Jadi kita ingin mencerdaskan, menginspirasikan kawan-kawan partai politik lain waktu itu, sehingga terdoronglah mereka ikut mendaftar juga. Ya, ikut mendaftar, dan saya senang dengan hal ini bisa merubah sedikit keadaan dengan tindakan yang saya lakukan mendaftar, padahal saya sendiri tidak punya kursi kan. Nah, dan saya bukan bukan sekedar masalah bicara berani atau tidak, bicara kepentingan Aceh yang saya analisis sendiri. Artinya pemimpin itu kan khalifah satu, kemudian kalau dalam ibadah sholat berjamaah namanya kan imam. Nah, jadi jika kita sudah tahu bahwa imamnya Fatihahnya nggak pas, ayatnya nggak pas, apalagi kalau kita bicarakan terjemahan tafsir khusyuk udah nggak ada. Sekedar Fatihahnya memang sudah tidak pas. Nah, artinya dalam kaitan dengan politik Aceh, pilkada Aceh untuk gubernur, bahkan juga bupati wali kota secara lebih luas, kalau orang-orang yang mampu kemudian
mampu dalam arti ya pemikirannya, juga ada pengalamannya, punya kapasitas, walaupun dia tidak ada kursi sendiri, kan dia harus berupaya untuk masuk ke sistem itu supaya uh, kepemimpinan lebih tepat, lebih benar, walaupun bisa jadi tidak sangat sempurna, tidak masalah. Nah, maka saya masuk ke situ. Yang kedua, kenapa saya daftar ke semua partai? Saya ingin menguji. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu misalnya Gerindra akan merekomendasikan ke pasangan lain. Merekomendasikan ke pasangan lain. Nah, bahkan saya hendak mendaftar ke PA dulu walaupun saya tahu mulai sudah ditetapkan. Nah, tapi tidak punya waktu lagi. Saya dalam hal ini ingin mendidik juga, ingin melihat tingkat partai ini apakah benar mereka mencari pemimpin atau mencari apa. Itu. Apakah partai-partai politik ini seperti mereka tulis dalam ADRT ingin membangun bangsa secara religius, berperadaban, ekonominya kuat, benar apa enggak? Saya uji itu. Dan kesimpulannya akan nampak ketika partai-partai ini mengumumkan pengusungan. Terus siapa? Kemana? Iya, kemana? Atau mereka sekedar oportunistik, atau takut, khawatir, segala macam. Begitu. Kenapa saya berani melakukan seperti itu? Karena saya memahami juga secara teori, praktek, dan juga alam dunia politik di tingkat Aceh maupun nasional. Artinya di Aceh ini kan politik untuk gubernurnya, untuk pilpres itu selalu antagonis. Ya. Jadi arti antagonis begini dia. Capres yang didukung oleh presiden atau presiden incumbent pasti tidak menang di Aceh kan? Selalu tidak menang. Minus SB itu beda karena suasananya baru perang. Baru selesai perang dia terlibat dalam proses perdamaian secara langsung bersama Pak JK, itu beda lagi. Ya, tapi Pak JK sendiri juga tidak menang waktu itu, kalah telak di Aceh kan dengan SB karena mereka pecah. Nah, jadi tapi selanjutnya berikutnya kita kan bisa lihat sampai pilpres kemarin yang memenangkan Anies sementara Prabowo di Aceh secara nasional didukung oleh presiden dan orang hebat partai-partai besar. Kemudian di Aceh juga didukung oleh partai besar. Kalah juga kan? Artinya dia tidak pernah linear antara DPRA, DPR RI, DPD tidak akan pernah linear, tidak akan pernah sama ketika kita bicara capres cagup untuk konteks Aceh. Nah, mungkin beda di Jawa bisa diatur. Ya. Suaranya aja bisa berbeda. Iya, kan waktu pilpres kemarin kan ada isu ini yang walaupun menang Anies nanti ditulis yang lain segala macam kan tidak terbukti, tidak bisa kan? Karena kekuatan rakyat. Nah, saya pikir karena kita berasal dari rakyat dan saya kan tidak didorong oleh elit itu naik. Oleh diri saya sendiri dan oleh masyarakat karena saya selalu di lapangan dan saya sudah memahami lapangan karena saya kan termasuk pengorganisir rakyat dan mendesain kehidupan sosial politik di Aceh. Saya tentu ada di dalamnya baik nampak maupun tidak. Nah, jadi karena itulah saya tidak pernah khawatir. Kemudian di Aceh juga misalnya tidak pernah menang jenderal, tidak pernah menang elit birokrat, tidak pernah menang di Aceh, malah kalah telak, malah sekedar menjadi target dan sasaran untuk pemerasan oleh tim kan. Begitu dia seorang incumbent, begitu dia seorang mantan PLT, mantan PJ kan itu terjadi. Gak pernah terjadi. Ya, saya kan kalah waktu incumbent bersama Pak Irwandi juga kalah. Kemudian Dr. Zaini Abdullah di 2017, kemudian Muzakir Manaf juga kalah kan incumbent juga. Kemudian Termizi Karim mantan PJ, kan begitu. PJ yang berhenti untuk naik jago. Maka saya tidak ada yang saya khawatirkan sebenarnya. Nah, karena saya memahami politik yang real, apa adanya, secara jujur. Jadi karena itulah saya terus berkomunikasi dengan partai-partai politik. Hanya saja bisa jadi pimpinan-pimpinan DPP partai politik ini supply
informasi dari strukturnya di lapangan kan bisa saja berbeda. Nah, tergantung bagaimana permainan mereka, karena terkait tadi praktek politik di negeri ini, di Indonesia secara umum dan Aceh secara khusus kan secara umum oportunistik dan pragmatis. Hampir tidak ada yang bersifat ideologis. Yang bersifat ideologis pasti dia tidak akan menang, tidak akan ada kursi sama sekali di pemilu. Ya. Dan itu kita alami. Tetapi partai ideologis harus tetap lahir. Maka Sira tetap dilahirkan sebagai partai ideologis itu hanya untuk mengkaderkan orang, kemudian mereka mau menyebar kemanapun silakan. Partai politik itu adalah jembatan untuk melakukan perubahan, bukan tujuan. Tetapi di dalam politik itu harus ada ideologi, kekuatan, sehingga kita setelah menang mampu memenangkan rakyat, mampu membangun daerah kita ini menjadi maju, mulia, dan berperadaban. Ini yang paling penting. Nah, pengalaman atau tidak, mampu atau tidak, layak atau tidak, itu menjadi sangat penting. Lebih mudah bagi masyarakat untuk menilai. Dan menurut saya jika seandainya terjadi head to head dua kandidat, berarti itu cara Tuhan untuk menampakkan kepada masyarakat Aceh yang mengakui dirinya Muslim mayoritas, ini diterangin lagi, tidak abu-abu, mau nggak pilih yang seperti ini atau letak yang seperti itu. Nah, jadi walaupun ini urusan duniawi, urusan wasyawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum, tetapi keterlibatan Tuhan itu kan ada dimanapun. Wahwa ma'akum aina ma kuntum, ya kan? Tuhan itu ada di mana kamu ada. Nah, jadi saya kira ini menjadi penting, dan saya berpolitik ini walaupun ini dunia demokrasi juga menerapkan, mempraktekkan teologi. Ada kehadiran Tuhan, tetapi fattaba'u sababa, kita harus mengikuti hukum kausalitas, harus bekerja, harus bentuk tim, itu wajib. Dan saya sudah bentuk tim, sudah banyak. Dan banyak masyarakat yang mendaftar secara sukarela di seluruh kabupaten kota. Bahkan daerah-daerah yang belum saya turun langsung seperti Pantai Barat Selatan, Tengah Tenggara, itu juga sangat bagus. Ya, saya juga baru membaca survei. Sebenarnya kalau kenyataan di lapangan bisa melebihi survei itu. Sebenarnya konteks dalam kepentingan kita membangun Aceh, menjadikan maju, mulia, berperadaban, dan memenangkan rakyat, ya kita sharing tugas lah ya untuk mengontrol panggung pilkada ini supaya berjalan sehat. Dan juga kita harus berani memberikan masukan kepada partai-partai politik yang belum mengumumkan kandidatnya secara resmi, tidak menerapkan idealisme politik sesuai dengan ideologi partainya. Setidak-tidaknya mereka tidak boleh melupakan kepentingan Aceh, bahwa